Hi again everybody, welcome back again di Altcoins Update dan happy Monday teman-teman, ya kan? Weekendnya udah kelewat ya, jadi saya baru create video after tadi malam kita sempat live streaming. Yes, judulnya Emergency Live karena memang kita ngelihat pergerakan market Bitcoin price itu nyentuh $30.000 dan tentu saja kemarin itu banyak banget yang request ya seputar Altcoins Update dan saya pikir karena banyak banget altcoins pilihan dari teman-teman, ya udah kita bahas di live streaming aja. Dan kemarin sih sebenarnya ada sekitar 5 koinan ya kalau saya nggak salah. Oh shit, salah pencet teman-teman ya. Saya coba lihat dulu, penasaran sih kemarin tuh ada apa aja yang kita sempat mention ya di dalam live streaming kemarin. Oke, kita punya Gala, kemudian Floki, Sui, Bond, dan juga Arbitrum. Terus kalau nggak salah di awal-awal saya sempat mention soal Chainlink dan reason saya akumulasi di Chainlink. Nah, teman-teman boleh cek lah itu ya di Emergency Live kemarin. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita mau bahas sedikit tentang Avalanche. Jadi ini adalah requestan dari teman-teman. Waktu lalu saya sempat ngadain voting di Telegram, dan Avalanche itu adalah salah satu koin yang bisa dibilang sering banget ditanyain sama teman-teman viewers. Kemarin aja waktu live streaming ada tuh yang nanya Avalanche, tapi saya nggak review ya, karena sebenarnya kan Avalanche ini merupakan salah satu koin mainstream. Jadi saya pikir ya mungkin kita coba bahas yang agak sedikit berbeda ya, yang jarang kebagian lah bisa dibilang. Kayak Floki kan, kapan lagi saya bahas Floki di YouTube channel saya kan, kira-kira begitu teman-teman. Nah, jadi kita bakal update untuk Avalanche, kemudian kita bakal review juga untuk koin-koin lainnya seperti Phantom, BNB, beberapa koin yang kemarin kita udah review, kita udah analysis melalui video-video yang saya update di YouTube channel saya. Nanti akan saya sertakan ya, istilahnya dia punya price action ya. Yang paling menarik sebenarnya Polkadot nih. Kalau teman-teman ada yang nonton ya Polkadot ya. Polkadot tuh kelihatannya ada upaya lah untuk dia bisa mengalami reversal. Tapi saya nggak tahu nih apakah akan valid atau tidak. Cuman by proses sih kelihatannya cukup menarik untuk di follow up. Jadi nanti saya akan coba sertakan price action untuk Polkadot, Phantom, BNB, dan juga untuk si coin Avalanche ini melalui grup Telegram kita. So tinggal cek aja di deskripsi. It's a free group. Tinggal klik link dan kalian nanti akan tergabung di Telegram. Alright, dan teman-teman sekalian, ya kita langsung masuk deh ke Avalanche-nya ya. Jadi kalau saya lihat ya di Avalanche ini, mungkin saya akan review dari bigger pictures ya. Jadi saya akan hilangkan dulu ini. Oke, nggak terlalu kompleks ternyata ya. Jadi kita ngelihat secara price action, pada intinya sih kita udah berhasil break terhadap previous SNR ya. Ini adalah critical SNR ya kalau saya bisa bilang. Kenapa critical? Karena after dia break di bawah ini tuh baru bener-bener ada support resistance lagi tuh setelah harga 4,7-an. Which is kalau dari harga sekarang itu turunnya bisa sampai dengan 50% ya kalau kita ngelihatnya. Dan tentu saja itu akan sangat ya mungkin buat holdersnya Avalanche bakal sangat bikin pusing, sakit kepala ya kan. Dan kabar baiknya sih kalau kita lihat time frame weekly, jadi kita nggak tahu ya apakah ini adalah proses yang namanya liquidity sweep atau justru inilah proses liquidity sweepnya. Jadi once price mencoba untuk break SNR, ternyata dia balik turun ke bawah dan close di bawah lagi. Pada time frame weekly gambarannya jadi seperti istilahnya sellers itu kembali menekan harga setelah dia testing ke level $10,57. Nah teman-teman, kalau kalian aware, ini perbedaan harga ya yang terjadi pada Avalanche dengan Bitcoin menurut saya sangat-sangat signifikan. Kalau kita ngelihat dari perspektifnya Bitcoin, saya misalkan tambahkan seperti ini, lalu saya munculkan bukan Phantom karena Phantom currently lagi breaking out ya, dan ini emang pembahasan cukup menarik juga sih. Kalau kita compare sedikit dengan posisi daripada Bitcoin, dan saya akan munculkan time frame weekly-nya, Anda bisa lihat bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan antara harga si Avalanche dengan si Bitcoin ya. Kita kalau lihat dalam beberapa pekan terakhir, Avalanche cenderung create lower low. Meanwhile, lower low, lower high ya, kalau kita bisa bilang seperti ini. Meanwhile, Bitcoin itu berbeda ya. Dari bulan Februari ya, Avalanche di sini sudah dalam keadaan trend bearish. Kalau si Bitcoin dari Februari itu sudah dalam keadaan trend yang cenderung bullish. Ya, jadi kalau kita ngelihat bahkan time frame weekly, ketika Bitcoin minggu ini naiknya sangat tajam dan signifikan, kelihatannya akan berhasil close di atas key support resistance 28.500. Avalanche di sini masih struggling ya untuk berusaha
minimal closing dalam keadaan bearish deh di atas candle bear yang terjadi pada minggu lalu ya. Dan saya pikir di sinilah yang menjadi concern kalau misalkan teman-teman memperhatikan harga di Avalanche. Ini masih menjadi sebuah pertanyaan besar bagi kita, apakah Avalanche itu benar-benar siap untuk bullish dan apakah ini adalah harga bottomnya. Karena sejauh ini saya lihatnya secara tren masih sangat-sangat bearish dan kita bergerak di bawah level support resistance majornya, yaitu $10,50. Nah, kita lanjut lagi ya ke time frame daily-nya. Kalau misalkan teman-teman berpatokan dari time frame daily, let's say kalian mau mungkin mencoba ya menganalisis menggunakan si trend line, which is kalian hubungkan antara high point ini ketemu dengan high point berikutnya dan ketemu dengan high point berikutnya. Saya rasa level itu sangatlah di-respect ya. Kita bisa lihat bagaimana si Avalanche di sini pada time frame daily itu benar-benar respect banget, hormat banget, tepat pas di trend line tersebut. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali ketes dan akhirnya semakin turun. Saat ini sih kita bisa katakan bahwa ada sedikit perbedaan ya dari pergerakan si Avalanche. The first time kita ngelihat rejection ini terjadi ya, tentu saja dia mampu create lower low. The second time kita melihat rejection ini terjadi, kita juga melihat adanya lower low. Nah, the third time atau yang ketiga kalinya ketika kita ngelihat ada rejection, this time a little bit different karena kita tidak melihat adanya lower low, melainkan equal low, atau kalau teman-teman aware di sini bisa juga dikatakan dengan potensi double bottom pattern ya, which is kalau dikatakan double bottom itu artinya adalah karena selling pressure yang masuk di sini tidak mampu break terhadap previous support level, which is di $8,7 ya, lebih kurangnya saya akan bulatkan seperti ini ya, dan di kisaran 8,7 $8,7 lah ya kira-kira begitu teman-teman. Yap, $8,7 round numbers. Dan setelah kita ngelihat ada rebound ya dari level tersebut, itu sebenarnya reboundnya sendiri prosesnya membentuk semacam yang namanya kayak apa ini kalau kita bilang ya, kayak semacam bullish harami harusnya ya, karena body candle di dalam teman-teman sekalian, dan di follow up dengan 3 white soldiers candlestick pattern, which is kabar baiknya adalah kita berhasil break terhadap previous SNR yang ada pada lower time frame. Ini kalau kalian lihat nih di lower time frame baru clear nih, ada semacam swing high di sana yang udah berhasil di take out. Jadi setidaknya good newsnya adalah kalau kalian lihat dari perspektif time frame daily, ini bisa dikatakan sebagai SNR sementara atau minor sebagai pijakan untuk si Avalanche lagi-lagi mencoba mengejar ke area yang lebih tinggi, dan itu bisa di kisaran harga $10,50 ya, menjadi next potential target jangka pendeknya dia ya. Sementara sih kalau kita lihat dari time frame daily ya, ini bisa dibilang momentumnya cukup baik ya. Minimal 4 hari terakhir kita ngelihat buyersnya itu masuk dengan kondisi yang cukup deras, dan saya pikir ini bisa banget untuk ngebawa Avalanche ya minimal untuk retest lagi terhadap previous high ini ya. Jadi kalau kalian lihat patokannya mungkin di sini sebagai area resistance dia. Dan perlu diingat bahwa trendline inilah yang menurut saya menjadi salah satu major resistance yang perlu kita pantau. Jadi selama dia belum break dari sana kondisinya ya. Jadi kalau misalnya dia tidak break dari sini dan ya bisa dibilang tidak mampu memberikan konfirmasi berupa higher low seperti ini, maka probabilitasnya masih tinggi untuk dia malah terfake out dan turun kembali. Karena secara struktur overall ini kita ngelihat ini adalah lower high, lower low sequence ya, potensi lower high tapi kita tidak melihat lower low. Itu baru good news yang sementara ini saya lihat pada Avalanche. Nah, kemudian kalau kita lihat di time frame hourly-nya, tadi kan kita udah coba ngelihat ya bahwa ada potensi double bottom. Pertanyaannya adalah bisa di follow up dengan baik nggak double bottom tersebut? Nah, ini adalah analisis Avalanche. Sebelumnya kita sempat ada melakukan sell short ya di Avalanche ketika ngelihat ada rejection dengan high volume di sini, dan itu memanfaatkan trendline time frame daily juga sebenarnya kalau teman-teman aware. Dan saya decide untuk melakukan sell short itu pas banget di awal-awal bulan ya ternyata ya. Mungkin coba lihat ya teman-teman, saya curious juga pengen tahu si Avalanche ya. Avalanche. Wah, ini kayaknya saya lupa masukin ya teman-teman sekalian, karena di awal bulan sebenarnya eksekusinya itu lumayan smooth. Oke. Ya, nanti saya coba cari tahu lah ya. Jadi penasaran teman-teman ya. Coba saya mungkin akan ambil waktu saya sedikit untuk ngecek ya analisis dari Avalanche. Kelihatannya saya eksekusi tapi saya belum masukin ke sana ya, sangat disayangkan. Alright. Nah, ini dia sebenarnya teman-teman ya. Anda bisa lihat mungkin melalui grup Discord kita. Wait a minute.
Alright, there you go. Ya, ini adalah Discord kita ya. Analisis dilakukan pada sekitaran Oktober tanggal 7. Wah, sayang banget ya, saya lupa masukin ke dalam trade report saya ya. Kayaknya ke-skip this one. So, kita ngelihat rejection ini terjadi dengan kondisi yang cukup signifikan, and then kita follow up dengan either itu retracement atau kita entry on the breakdown, which is ini biasanya risk reward ratio-nya lebih kecil. After kita masuk, harga turun ternyata lumayan signifikan, dan di sini terakhir kita maintain protective stop loss kita, dan let's say it sit, ya udah bagus gitu ya, nggak ada masalah. Ya, but di awal bulan ini adalah permulaan yang sangat bagus di Avalanche, karena so far kalau kita lihat di sini gain-nya cukup signifikan banget ya, dari yang awalnya cuma ekspektasi 2R itu bisa dapat sampai 4R dalam single execution. Dan setelah saya ganti ini berarti ini udah exit ya posisinya. Ya, SL Plus tinggal di slide lagi, congrats yang sudah follow up dan bla 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 bla. Oke, nanti saya cek lagi ya. Saya penasaran apa jangan-jangan saya nggak entry di sini ya. It's so unfortunate kalau sampai nggak entry. Nah, teman-teman sekalian, kita fokus lagi ya, balik lagi ke analisis yang saat ini, the present day. Nah, kalau kita lihat, ini kan yang terjadi pada time frame 4 jam ya, dimana sebenarnya tadi kita ngelihat di daily itu adalah potensi double bottom ya, di tes di kisaran $8,7, habis itu harganya mantul. Jadi kalau memang mengacu pada time frame kecil seperti 4 jam misalkan, Anda bisa lihat ada proses market structure shift terjadi dengan cukup baik di sana. Ya, Anda bisa lihat harga turun, ya kan? Kemudian dia naik dan dia create higher high. Lalu di sini kita juga bisa lihat bahwa terdapat yang namanya fair value gap ya. Jadi kalau kemarin teman-teman yang ikut di live streaming, harusnya Anda bisa memahami apa sih penjelasan di balik fair value gap itu ya. Begitu fair value gapnya ke-fill secara close candle body di atas, ini jadi konfirmasi reversal yang mantap banget ya sebenarnya untuk si Avalanche. Jadi kalau kita lihat secara struktur hanya mengacu pada time frame 4 jam ya. Ini sebenarnya secara struktur kita sudah bullish ya. Minimal Anda bisa lihat di sini, ini ada high point yang sudah berhasil di take out ya, sudah berhasil di take out oleh si buyersnya dia. Jadi dia technically tidak respect terhadap si resistance-nya, dia cenderung berhasil break terhadap resistance-nya, dan pada saat retracement dia cenderung respect terhadap low point sebelumnya ya. Jadi kita bisa katakan bahwa secara pergerakan, Avalanche ini bisa dikatakan untuk lower time frame ya, minimal untuk jangka pendek. Kalau teman-teman berencana untuk transaksi, alangkah lebih baik mencari planning transaksi untuk buy. Kalau misalkan kita berbicara pada Avalanche, bahkan di posisi terakhir kita lihat dia udah create higher high, lalu Anda bisa gunakan Fibo retracement ya, retest sampai dengan Fibo 0618 dan 071. Technically kita nge-retest terhadap area golden ratio-nya dan langsung dapat reaksi lagi. Cukup positif ya so far sejauh ini. Dan kalau kita mengacu pada time frame seperti yang lebih besar ya, mungkin di 4 jam sebagai cara kita untuk menentukan ya area support resistance yang kita perlu bisa dibilang yang kita perlu waspadai ya. Saat ini saya ngelihatnya the most important level yang punya fair value gap walaupun sedikit ya, itu adalah di kisaran harga kisaran $10,25 ya. Di situ terdapat fair value gap. Mungkin teman-teman bisa mengambil area supply-nya sebagai acuan untuk target jangka pendeknya dia. Jadi harga bisa naik sampai dengan $10,40 ya dalam waktu jangka pendek, dengan catatan selama yang namanya support level atau yang namanya mungkin demand area, atau kalian bisa katakan ini dengan previous low tidak di break ya. Jadi kalau misalnya dia tidak di break, maka Anda akan bisa dibilang valid lah mengatakan bahwa si Avalanche ini masih oke gitu ya untuk on track menuju ke target berikutnya di $10,50, dan baru nanti kita berbicara di time frame daily nih, bisa ngejar nggak sampai $10,50 ya. Sebenarnya jaraknya deket sih. Wah, ini udah $10,50 ya. Ya berarti bisa dibilang ini adalah area resistance yang harus kalian pantau atau kalian waspadai kalau kalian dalam posisi buy terhadap si Avalanche untuk saat ini ya. Kita perlu aware terhadap kondisi tersebut. Nah, teman-teman sekalian, analisis saya di Avalanche menurut saya cukup sederhana ya. Kita ngelihat ada pola double bottom, time frame daily, berarti ada potensi untuk dia retest lagi ke neckline-nya di $10,50, dan di time frame hourly-nya Anda bisa lihat ada struktur yang cenderung bullish. Tambahin lagi exponential moving average 21 selama dia di atas EMA 21, dan kalau
kalian mau juga, kalian bisa tambahkan yang namanya VWAP ya. Jadi selama dia di atas EMA 21, di atas VWAP, berarti dia masih dikatakan cukup positif untuk harga bisa naik kembali dan mengejar ke area yang lebih tinggi atau harga yang lebih tinggi. Itu saja mungkin analisis saya seputar Avalanche. Nanti untuk price actionnya akan saya reshare kembali melalui grup Telegram, dan sekaligus saya pengen inform teman-teman, buat teman-teman yang mungkin berencana untuk bergabung di Advance Group pada periode bulan November, saya akan announce dari sekarang kita sudah mulai open untuk pendaftarannya. Silahkan kalian cek link yang ada di kolom deskripsi di bagian paling atas, yaitu di saidithub.id, dan nanti kalian tinggal registrasi aja di sana. Udah ada panduannya ya. Nanti kita ketemu di grup Advance Group pada November mendatang, dan diawali dengan webinar yang bisa dibilang webinar sangat penting lah buat teman-teman sebelum memulai mendapatkan informasi dari Advance Group dan cara untuk memanfaatkannya dengan baik. Oke, thank you very much. I'll see you guys again in the next update for Bitcoin, and God bless teman-teman semuanya. Cheers, bye bye guys.